Kita terlalu sibuk muji koki yang nyajiin makanan enak, sampai lupa sama petani yang nanam bahannya di tanah becek. Di Barcelona, petani itu namanya Oriol Tort. Sosok yang saking sunyinya, lo mungkin bakal ngira dia cuma kakek-kakek biasa. Coba kita tarik mundur ke satu sore yang random di tahun 80-an. Tort lagi berdiri di pinggir lapangan kampung, matanya tertuju ke satu bocah kurus kering yang lari aja kayak males-malesan. Secara fisik, ini anak nol besar. Kena senggol dikit pasti mental. Tapi Tort lihat sesuatu yang orang lain gak lihat. Kecepatan mikir. Dia lihat gimana si bocah ngatur teman-temannya kayak konduktor orkestra. Orang-orang bilang anak itu terlalu rapuh buat liga keras. Tort bodo amat. Dia ngotot ke manajemen Barcelona. Ambil anak ini atau kita nyesal seumur hidup. Bocah kurus itu namanya Pep Guardiola. Kalau hari itu Tort mutusin buat pulang cepet, mungkin sejarah sepak bola modern gak bakal kenal filosofi tiki-taka. Nasib emang agak lucu. Tort sendiri sebenarnya mantan pemain yang karirnya berantakan gara-gara cedera pinggul parah. Mimpinya buat jadi bintang di lapangan hijau angus. Jadi dia ganti haluan. Kalau dia nggak bisa jadi bintang, dia bakal jadi orang yang nyiptain bintang. Dan panggung utamanya dimulai tahun 1979, waktu Barcelona buka asrama pemain muda di dekat Camp Nou, namanya La Masia. Disinilah Tort jadi hantu. Pagi sampai sore dia kerja jadi sales farmasi keliling nawarin produk. Tapi begitu jam kerja kelar, dia langsung tancap gas ke lapangan-lapangan antah berantah. Jurnalis Geni Sinka pernah bilang, pas lagi gila-gilanya, Tort bisa nonton 15-20 pertandingan dalam sehari pas weekend. Bareng partnernya Joan Martinez Vilaseca, mereka ngantor di ruangan sempit yang isinya cuma tumpukan kertas, mesin ketik berisik sama telepon kabel. Nggak ada tuh database canggih. Modal mereka cuma insting purba. Ada satu detail kecil yang menurut gua sinematik banget. Tort itu perokok berat. Konon, kalau dia lagi nonton pemain muda dan tiba-tiba dia nyedot rokoknya dalam-dalam dengan tarikan napas tertentu, itu kode keras. Itu artinya dia baru aja nemu berlian mentah. Bahasa tubuhnya lebih akurat daripada algoritma scouting modern. Cara dia nilai pemain juga unik, bisa dibilang agak nekat. Dia penganut aliran love at first sight. Buat Tort, kesan pertama itu segalanya. Dia percaya kalau kita nonton pemain terlalu sering, otak kita bakal mulai nyari-nyari kejelekannya doang dan jadi ragu. Kasus Andres Iniesta contohnya. Tort bahkan nggak perlu nonton langsung awalnya. Dia percaya laporan temennya dan bam, si penyihir kecil itu langsung diangkut ke La Masia. Di dalam La Masia, Tort itu bapak. Dia sadar bocah-bocah ini jauh dari orang tua, sering nangis malam-malam karena homesick. Tort nemenin mereka makan, ngajak bercanda dan nanemin nilai-nilai kalau Barcelona itu mes ke unklub, lebih dari sekedar klub. Dia ngebentuk manusia dulu, baru ngebentuk pemain bola. Tapi zaman emang kejam. Masuk tahun 90-an akhir, sepak bola mulai berubah jadi industri data. Laporan scouting harus detail, pakai video, pakai grafik. Tort yang old school, yang nggak pernah nulis laporan formal dan cuma ngandelin rasa, mulai kegerus zaman. Tort meninggal tahun 1999 karena kanker tulang. Pas banget di tahun Barcelona ngerayain ulang tahun ke-100. Di pemakamannya, Pep Guardiola, si bocah kurus yang dulu dia selamatin karirnya, ngasih pidato. Pep bilang, posisi Barcelona sekarang ini ada karena orang-orang gila kerja kayak Tort yang rela hidup dalam bayang-bayang. Warisan Tort itu bukan piala di lemari kaca. Warisannya adalah Xavi yang muter-muter di tengah lapangan, Iniesta yang nyetak gol di final Piala Dunia, Puyol yang teriak ngasih komando, dan Valdes yang terbang nepis bola. Mereka semua anak-anak Tort. Tahun 2011, Barcelona akhirnya ngasih penghormatan tertinggi. Gedung baru La Masia resmi dikasih nama, Centro de Formación Oriol Tort. Namanya abadi di tembok gedung, tapi jiwanya ada di setiap operan segitiga yang dimainin anak-anak Akademi Barcelona sampai hari ini. Dia bukti kalau lo nggak perlu jadi yang paling berisik buat jadi yang paling berpengaruh. Cukup diam, amati, dan biarin karya lo yang bikin dunia ribut.